untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Katakan hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Merdeka. Yes. Merdeka kau. Merdeka Kak Roro. Wah, tepat banget ya hari ini. Betul. Memang tidak ada yang kebetulan ya kan. Termasuk hari ini kita boleh live dan tepat di 17 Agustus 2001 kita boleh kembali merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Jargon kita tahun ini adalah Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Keren. Jadi keyakinan kita semua juga bahwa Indonesia akan tangguh, akan menjadi bangsa yang tough, yang tangguh, yang kuat, dan juga bertumbuh sekalipun di tengah-tengah situasi yang kita tahu sedang tidak mudah, tidak menguntungkan. Betul, tapi kita boleh melihat bahwa di tengah-tengah situasi yang berat, pandemi, hampir 2 tahun hampir mau 2 tahun, satu setengah tahun lebih. Dan tapi di kondisi-kondisi seperti ini kita boleh tetap bersukacita karena kemarin Indonesia dapat medali emas, kemudian kita juga merasakan sukacita itu. Kemudian hari-hari ini kalau saya lihat beberapa postingan rumah sakit sudah mulai kosong, lengang, sudah mulai nggak ada, banyak tenaga-tenaga kesehatan yang mereka bikin berita story. Baik Kak, berita baik. Wisma Atlet sudah mulai kosong, nggak ada penghuninya jadi bed kasur-kasur tuh sudah mulai nggak ada yang tiduran di situ. Itu jadi apa ya, jadi sukacita kita bersama. Jadi hadiah di ulang tahun Indonesia yang ke-76 tahun ini, dan kita semua berdoa, berharap, terus percaya bahwa ini akan segera berlalu. Bener Kak Roro. Kalau bisa ini bulan benar-benar terakhir lah, semua sudah divaksin. Herd immunity boleh terjadi dan bangsa Indonesia boleh melewati pandemi ini dengan kemenangan. Amin. Kita harus perkatakan itu. Jadi jangan justru sebaliknya kita ngomong yang enggak buat bangsa kita, tapi kita sebagai anak-anak muda harus optimis. Seperti jargon kita tahun ini di apa namanya? hari kemerdekaan kita ini Indonesia
tangguh. Yes. Indonesia tumbuh. Betul Wah, sekali. Yuk. luar biasa. Bisa yuk. Pasti bisa Gitu. Kak, pasti bisa. Nah, jadi termasuk kita harus lakukan apa yang menjadi bagian kita gitu. Jangan hanya terus menuntut pemerintah sih begini, kok bikin begini, kok komplain sana, komplain sini. PPKM kok Enggak terpanjangan lah. terus. Ya, saya tahu ada banyak orang yang jengkel karena harusnya hari ini kita udah nggak PPKM, tapi ternyata diperpanjang lagi sampai tanggal 23. Tapi whatever itu tetaplah berterima kasih dan bersyukur dengan apapun keadaannya. Yes. Saya tahu bahwa semua ngalami gitu. Semua juga sama-sama merasakan nggak enaknya gimana, sedihnya gimana. Saya aja setiap kali berangkat ke radio sekarang karena PPKM itu banyak jalan masuk ke kota ditutup. Maklum rumah saya di pinggir kota. Jadi emang harus muter dan sebagainya. Jadi itu memang sedikit apa ya, ketidaknyamanan. Tapi sedikit ayo mengganggu. kita melihat bahwa dengan kebijakan itu kemarin itu benar-benar bisa ditekan angkanya dan kita boleh melihat hasilnya hari ini. Jadi kalau angka kesembuhan meningkat, angka kematian menurun banget. Betul. Jadi kalau memang harus diperpanjang lagi, ya nggak apa-apa. Kemarin banyak yang bikin meme, semua terserah padamu. Aku begini adanya. Tapi ya deh, daripada kita ngomel-ngomel, miso-miso ya kan, kemudian doa yang enggak, terus berpikir yang enggak, belum menyalahkan sana sini, ya udah dibuat chill aja, bro and sis. Oke. Nah, siang hari ini kita nggak akan bahas tentang pandemi, tapi yang jelas kita ikut bersukacita dan hari ini karena kita sedang bersukacita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia dengan perjuangannya 2 tahun ini yang luar biasa. Kalau 2 tahun kemarin kita bisa lomba-lomba, kali ini kita lombanya harus via online gitu. Nggak masalah. Jadi cerita tersendiri. Nah, siang ini kita akan bahas tentang bahwa sebenarnya ada 3 area dalam kehidupan kita yang juga memang harus dimerdekakan. Jadi jangan hanya Indonesia saja yang merdeka, bangsa kita yang merdeka, tapi kita sebagai anak-anak, sebagai pribadi, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang masih muda nih, kita juga harus mengecek kembali apakah 3 area dalam kehidupan kita benar-benar sudah merdeka. Atau ternyata ada banyak hal yang masih membelenggu kita dalam tanda kutip. Jadi tidak ada banyak hal yang mungkin masih mengikat kita. Ada area-area dalam kehidupan kita yang membuat kita masih terbelenggu sehingga kita merasa tidak merdeka. Nah, kita akan belajar bersama-sama apa saja itu. Karena kita semua diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah, kita tahu itu, dan sebagai ciptaan Tuhan yang tertinggi kita dijadikan serupa dengannya, dan manusia diberikan kebebasan, ya kan? Kita dikasih free will, kehendak bebas. Tuhan tidak menciptakan kita seperti robot yang belok kanan, remote kiri. No, kita dikasih kebebasan, dikasih free will untuk ya udah terserah kamu mau ke kanan atau mau ke kiri, itu keputusan mutlak di tanganmu, tapi kamu tahu bahwa selalu ada resiko dari setiap keputusan yang kamu ambil, dan Tuhan kita ngasih kepercayaan itu ke kita, itu juga sesuatu yang amazing. Tetapi ternyata ada banyak orang yang akhirnya salah ngambil anugerah ini gitu. Ketika dikasih kesempatan bebas malah justru akhirnya pakai hidupnya ngaco, masih membiarkan diri terbelenggu dengan hal-hal yang kita tahu lah ya, banyak kebiasaan-kebiasaan buruk, kemudian apa ya, hal-hal yang membuat kita jadi tidak bebas lagi. Jadi apa saja itu 3 area yang harus dimerdekakan. Siang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Langsung saja ke yang pertama, area pertama. Area yang pertama yang harus merdeka adalah area pikiran, Kak. Area pikiran, bahwa kita semua dipimpin oleh hati dan pikiran kita. Nah, itu dia. Kadang-kadang nih pikiran kita ini terbelenggu dengan logika. Loh, kok bisa kok bisa Kak? Iya, kadang-kadang logika kita ini justru membawa kita kepada sesuatu yang menyesatkan. Loh, kok bisa sih? Iya, contoh. Logikanya kita ini memang lahir dari kondisi miskin misalnya. Gak mungkin kamu orang miskin, gak punya bahasa depan, kamu ini apa yang jadi modalmu? Kita nggak bisa usaha, nggak punya cara Jawane, nggak punya balungan kaya, balunganmu ki kere, wis gak iso lah, gak usah mimpi besar-besar.
Padahal Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan kita punya masa depan yang indah, masa depan yang penuh pengharapan. Nah, pikiran kita ini perlu ditaklukkan dalam kebenaran firman Tuhan, bahwa kita perlu membenamkan diri kita dalam yang namanya kebenaran firman Tuhan, supaya logika kita ini berjalan seiring dengan firman Tuhan. Kita punya logika iman, kita punya logika yang diarahkan kepada firman Tuhan. Tuhan punya rancangan, Tuhan punya kehidupan kita, dan setiap hari kita memang dipimpin oleh pikiran kita. Tapi pikiran kita yang dibelenggu dengan logika, dengan hal-hal yang hanya semata-mata logika kita, maka kita akan sampai kepada situasi justru gak sesuai dengan pemikiran Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang gak percaya masa depan. Kita jadi orang-orang yang apalagi di masa pandemik ini, brosis, kita jadi orang-orang yang pesimis. Sekolah gini-gini aja, besok jadi apa? Iya benar. Logis banget orang punya pikiran seperti itu ke hari-hari ini. Hari-hari ini aku nggak bisa kerja leluasa, gimana dapat duit kalau begini caranya. Pikiran seperti ini adalah pikiran yang terbelenggu sebenarnya, brosis. Kita perlu mencermati fakta, betul. Tetapi kita juga perlu ada punya yang namanya logika iman, istilahnya kalau logika iman. Logika kita yang bersandar sepenuhnya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti menyediakan rezeki buat kita. Nah, apapun bentuknya, apapun apa yang akan Tuhan berikan buat kita, kita tidak tahu seperti apa. Nyatanya, Kak Roro sampai hari ini masih bisa nih ketawa ketiwi, walaupun situasinya juga sama-sama susah, tapi kenyataannya kita menghadapinya dengan cara yang berbeda. Yakin bahwa Tuhan ada dalam hidup kita, yakin Tuhan itu menyertai kita, brosis. Itu yang akan menjamin kita melewati masa-masa yang tidak menyenangkan sekalipun. Dan ini yang perlu, yang kita sebut sebagai area yang perlu dimerdekakan. Pikiran kita. Pikiran kita memang harus kita selaraskan kepada firman Tuhan. Jangan sampai logika kita ini justru mengarahkan kita kepada hal-hal yang buruk, yang bahkan menyesatkan kita. Terlalu banyak orang punya pemikiran-pemikiran negatif hari-hari ini. Betul sekali. Yang ngomel di media sosial, yang menyalahkan orang, menyalahkan situasi, menyalahkan pemerintah, membandingkan dengan negara yang lain. Kita ini begini. Sudahlah. Stop kita ini complaining hari-hari ini. Kita justru mengambil sikap yang positif. Sebab kita harus berinovasi, beradaptasi dengan situasi ini. Kalau tidak, kita justru akan kalah dengan situasi ini, karena tidak sedikit orang kalah hari-hari ini. Tapi juga tidak sedikit pula mereka yang justru di hari-hari ini mengalami kemenangan. Kemenangan yang gilang gemilang. Tidak sedikit orang yang justru hari-hari ini mengubah haluan hidupnya, berinovasi dengan hidupnya, dan akhirnya dia justru menemukan banyak hal di masa-masa sulit ini. Justru mari brosis di masa kita memperingati hari kemerdekaan ini, mari kita pikirkan kembali, apakah aku diperbudak dengan logikaku? Apakah aku diperbudak dengan pikiran nalarku sendiri? Atau aku berpikiran yang dibebaskan? Firman Tuhan berkata, di mana ada orang yang ada Roh Kudus, ada firman, maka dia akan mengalami kemerdekaan. Firman Allah, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Jadi firman Tuhan dalam hidup kita yang akan menuntun pikiran kita kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang bermanfaat, dan itu yang akan membawa kita kepada hal-hal yang luar biasa di hari-hari ini, brosis. Itu yang pertama, area pikiran kita harus dimerdekakan deh. Betul. Jadi kita nggak usah ngomong muluk-muluk dulu tentang
wah merdeka di sini, merdeka di sana, merdeka di bla bla bla. Di diri kita sendiri aja ada 3 area yang kita harus bereskan dulu. Jadi yang pertama seperti yang kau bilang tadi adalah pikiranmu sudah merdeka belum? Kadang ada banyak anak muda yang yaitu tadi ternyata pikirannya belum merdeka, pikirannya masih terbelenggu dengan hal-hal yang membuat mereka jadi tidak bisa berkembang, tidak bisa bertumbuh, kemudian merasa bahwa keadaan yang salah, orang lain yang salah, selalu berpikir bahwa aku begini nih karena yang lain, aku begini nih karena si ini si itu, orang tua lah, teman lah, sahabat lah, atau siapapun lah, atau bangsa dan negara lah yang nggak ngasih kesempatan dan lain sebagainya. Nah pikiran-pikiran seperti itu yang memang yang membuat kita jadi terbelenggu, membuat kita jadi akhirnya nggak bisa berbuat apa-apa. Selain itu juga pikiran-pikiran karena kita takut, kemudian karena kita merasa kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya kita selalu ngomong hal yang negatif kepada diri kita sendiri. Itu area pertama dalam kehidupan kita yang memang benar-benar harus dimerdekakan. Gitu. Jadi coba cek deh hari-hari ini apakah pikiranmu masih dibatasi dengan hal-hal yang membuat kamu jadi tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Kemudian pemikiran-pemikiran yang membuat kamu jadi merasa takut untuk berbuat sesuatu, pemikiran-pemikiran yang membuatmu merasa pantas untuk menyalahkan keadaan. Dan itu buang jauh-jauh, karena bagaimanapun juga kehidupan kita, pribadi kita sendiri, pikiran-pikiran kita itu adalah hak otonom kita gitu, hak pribadi kita nggak bisa menyalahkan orang dengan apa yang terjadi di pikiran kita. Jadi hal pertama coba dicek lagi apakah kamu memang benar-benar sudah merdeka. Nah area yang kedua yang harus kita pikirkan untuk dimerdekakan adalah apakah kita benar-benar sudah terlepas dari dosa. Nah ini yang kita harus benar-benar cek dan recheck. Kita semua tahu bahwa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. 2000 tahun yang lalu dia sudah mati untuk kita. Harusnya kita yang mati, harusnya kita yang binasa, harusnya kita yang dihukum karena kesalahan-kesalahan kita. Karena nobody is perfect, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar. Semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan dan sudah berbuat dosa. Makanya hanya satu-satunya jalan adalah Tuhan menebus kita dengan darahnya yang sempurna, yang tak bercacat dan tak bercela. Nah itu yang dipakai untuk menebus kita. Nah cuman yang jadi permasalahan adalah sebenarnya kita sudah ditebus, tapi kenyataannya adalah kita seringkali masih jatuh bangun pada dosa yang sama, pada kebiasaan-kebiasaan yang sama, pada kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan gitu. Nah sebenarnya apa sih dosa? Dosa itu adalah berasal dari kata hamartia yang melenceng dari tujuan. Jadi sebenarnya kita semua yakin, kita semua percaya bahwa Tuhan menciptakan kita dengan sebuah tujuan, dengan sebuah plan, dengan sebuah goal, bahwa ke depan kamu akan menjadi seperti ini, bahwa kita diciptakan itu untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita diciptakan untuk serupa, menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Betul. Cuman kenyataannya adalah seringkali justru kadang Tuhan kayak dipermalukan gitu dengan kehidupan kita. Bayangin gitu, kita minggu rajin ke gereja. Minggu doang. Mantap. Senin sampai Sabtu hidupnya out-outan gitu. Nah itu banyak kali terjadi. Kalau di gereja haleluya, itu keluar dari gereja lupa gitu kan. Oh, itu kan hari Minggu, kudusnya hari Minggu aja. Padahal sebenarnya dalam kehidupan Minggu itu adalah saat dimana kita memang benar-benar harus recharge dengan Tuhan. Kita harus dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita udah dikasih pelajaran nih istilahnya, udah dikasih teorinya. Nah Senin sampai Sabtu itu masa prakteknya kita praktek. Makanya setiap kali kalau Sobat ABG sebenarnya notice nih, kadang kalau kita berdoa, Tuhan kasih aku kesabaran gitu. Percayalah habis itu nanti kamu akan diuji ketemu sama orang yang bencek dong. Udahlah yakin lah. Misal Tuhan ajari aku untuk gak khawatir. Nah percayalah habis itu kamu gak punya uang sama sekali, sehingga kamu belajar untuk benar-benar tidak khawatir dan percaya gitu. Nah makanya di kondisi-kondisi pandemi ini kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan sedang menguji kita gitu. Ada banyak orang secara nalar ya, logika manusia, memang masa-masa pandemi adalah banyak orang akhirnya kehilangan pekerjaan. Benar. Saya pribadi juga
ada beberapa pekerjaan yang akhirnya memang tidak bisa dilakukan lagi, dan itu otomatis income-nya juga jadi berkurang gitu. Dan itu berkurangnya sampai 50% lebih, Sobat ABG. Bayangin, jadi dari masa dimana dulunya udah nyaman banget gitu kan, istilahnya lebih-lebih lah kalau untuk hidup saya sendiri, tapi masuk pandemi bener-bener masa dimana bergantung hanya dari 50%. Wow. Terus gimana dong dengan biaya ini, biaya itu, biaya ini? Normalinya secara logika memang nggak cukup. Yakin deh nggak cukup. But the reality is, kenyataannya adalah kadang sampai akhir bulan sisa-sisa. Ajaib ya. Kok bisa ya? Padahal kalau dipikir-pikir kayaknya dulu nggak cukup deh. Kayaknya susah deh. Kayaknya berat deh, kayaknya nggak mungkin deh. Gimana kebutuhanku yang lain gimana? Dan saya juga percaya sekali setiap Sobat ABG yang hari-hari ini mungkin ngalami sesuatu hal yang sama dengan saya, misalnya harus kehilangan pekerjaan, kemudian pendapatan dari pekerjaan. Sekarang bisnis saya tahu banyak yang benar-benar harus down. Mereka jualan apa juga benar-benar pendapatannya nggak seperti sebelum pandemi. Kecuali yang bisnis tertentu memang di masa-masa pandemi jadi lebih meningkat, tapi kan itu hanya sebagian persen kecil, aja. Ya benar. Tapi yang terkena dampaknya adalah yang sebagian besar adalah hampir semua pasti ngalami hal yang sama dengan saya. Sempat stres di awal, tapi saya juga terlalu percaya bahwa lewat kejadian ini kita benar-benar bisa merasa bahwa wow, ternyata Tuhan masih pelihara loh. Keren. Ternyata Tuhan masih menolong. Ternyata Tuhan masih bisa menjaga. Bener Kak. Kita percaya sekali bahwa kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, yes, apalagi kita gitu. Burung aja loh di nggak ada ceritanya burung tuh mati kelaparan, nggak ada ceritanya. Kalau burung di udara aja Tuhan pelihara, mereka nggak pernah nanam, mereka nggak pernah sibuk cari lahan untuk menanam padi, dan mereka bisa makan kenyang dan mereka dipelihara, bahkan beranak cucu banyak banget. Nah, mari percaya kalau hal yang sepele aja Tuhan perhatikan, apalagi kita. Firman-Nya berkata kalau sehelai rambut aja di kepala kita jatuh aja itu dengan seizin Tuhan. Bayangin loh. Kadang mikir, Tuhan ngapain sih ngurusin rambut gitu kan? Ya kan, kadang kalau kita mikir ngapain Tuhan ngurusin rambut, tapi firman Tuhan benar-benar berkata bahwa sehelai di rambutmu aja jatuh dengan seizinku. Ya. Jadi Tuhan tahu persis sehari itu rambutmu rontok berapa, Dia tahu persis. Makanya kalau hal yang seperti itu aja Tuhan benar-benar care-nya begitu rupa. Apalagi soal kehidupan kita, apalagi kita harus melewati pandemi ini, apalagi kita harus ngelewati masa-masa sulit ini. Percayalah bahwa kita kan bisa melewatinya. Makanya buang jauh-jauh lah segala ketakutan itu. Makanya benar-benar di poin yang kedua adalah ayo kita benar-benar harus merdeka. Kita harus melewati ujian ini. Ini masa dimana memang kita harus benar-benar dekat sama Tuhan. Tinggalkan setiap dosa, setiap hal-hal yang mungkin membuat Tuhan sedih, setiap hal yang membuat Tuhan jadi kamu kok gitu sih gitu kan kamu sudah tak tebus, kenapa seperti itu gitu. Jadi itu area yang kedua. Area yang terakhir yang ketiga, kita butuh dimerdekakan dari ikatan emosional. Nah ini dia, Brosis, memang salah satu tanda bahwa kita terikat secara emosional adalah ketidakmampuan kita menaklukkan dosa atau kesalahan di dosa atau kesalahan tertentu. Ada banyak orang yang terikat dengan emosi yang namanya envy atau iri hati. Orang yang terikat dengan yang namanya dendam atau kepahitan. Ada orang yang terikat dengan emosi yang namanya rendah diri, merasa tidak mampu, ketakutan, kecemasan. Banyak lagi emosi-emosi yang seringkali menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita menjadi orang yang merasa tidak berharga, tidak mampu. Aku ini orang yang pasti gagal. Dan emosi-emosi seperti ini seringkali menjadi ikatan dalam hati kita, sehingga kita
tidak mampu bertumbuh, tidak mampu menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa. Padahal Tuhan ingin kita menjadi orang-orang yang tangguh seperti Dia tangguh. Dia ingin kita menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam anugerahnya terus hari demi hari. Tapi emosi kita ini seringkali terbelenggu, bro sis. Betul. Terlalu banyak orang seperti ini. Kau dulu juga mengalami seperti ini. tapi Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, akhirnya lambat laun akhirnya dibebaskan, dan kebenaranlah yang membebaskan. Kembali lagi kepada kebenaran firman Tuhanlah yang membebaskan kita. Rasa bersalah itu penting, tapi yang akan membuat kita menjadi orang yang bertobat sadar. Tapi perasaan bersalah, guilty yang tidak perlu, itu menggerus jiwa, bro sis. Kita sudah diampuni secara luar biasa oleh darah Yesus. Perlu kita juga terus percaya bahwa kita sudah diampuni. Perasaan-perasaan kecewa kepada diri sendiri, kepada apa yang kita lakukan, bolehlah sekejap. Betul. Tapi ketika kita terus itu terbelenggu dan membelenggu kita terbelenggu dan kita membiarkan kita terbelenggu, sebenarnya kita sedang memperbudak diri kita kepada yang namanya ikatan emosional. Kita harus bebas dari ikatan emosional, bro sis. Kalau kita ingin betul-betul free secara pikiran, secara perasaan, secara hati, kita betul-betul merasa free, ya yakinlah bahwa kita dibebaskan, kita dilepaskan, kita diampuni, kita akan dibawa Tuhan kepada situasi-situasi yang lebih baik, dan itu perasaan-perasaan yang sejalan dengan firman Tuhan lah yang harus kita pelihara, yang harus kita tanam di hati kita, dalam jiwa kita. Betul. Aku sudah dilepaskan, aku sudah bebas. Memang bro sis, tidak bisa dipungkiri bahwa kekecewaan masa lalu, situasi buruk di masa lalu, tidak mudah untuk kita melepaskan pengalaman-pengalaman pahit. Setuju. Tidak mudah untuk melepaskan diri dari situasi-situasi terpuruk di masa lalu. Kadang itu ketika melintas di pikiran kita, rasanya berat untuk ditanggung. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah mati dan bangkit supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Tuhan telah menolong kita menjadi pribadi-pribadi hebat. Jadi taruh dalam perasaan pikiran kita, perasaan yang sama seperti yang Yesus punya, yang sudah dibebaskan. Kau tuh sering ketemu dengan orang-orang yang minta konseling lah dalam cerita tentang masa lalu, cerita tentang apa yang dia lakukan, kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Lalu saya cuma bisa berkata, ya sudah, itu sudah masa lalumu. Tapi ya om, rasanya aku kok, ya itu perasaanmu yang membelenggumu. Saya katakan, demi kebenaran firman Tuhan, saya harus sampaikan kebenaran bahwa ketika engkau mengaku dosa, engkau sudah diampuni. It's clear, firman Tuhan berkata, kalau kamu mengaku dosa, maka Dia adalah Allah yang setia dan adil, akan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Jadi bro sis, kita ini adalah ciptaan baru karena firman dan Roh Kudus. Betul. Itu sebabnya biarlah hati kita, perasaan kita menjadi perasaan yang merdeka, karena secara emosi kita harus percaya bahwa aku sudah diampuni. Aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang diterima. Jadi ini akan membuat kita menjadi orang-orang yang secara psikologi, secara emosional bebas. Sehingga wajah kita berbinar-binar nih ketemu orang. Karena ada banyak orang wajahnya nggak bisa bersinar karena ketemu orang sudah, bukan karena nggak pakai skincare ya. Karena dia merasa nggak diterima. Aku nanti kalau ngomong dicela orang gimana ya. Apalagi kalau aku ini gendut, aku misalnya pendek, aku kurus. Banyak orang akhirnya menilai dirinya sendiri dengan cara yang keliru. Padahal whatever you are,
apapun dan bagaimanapun kita, Brosis, Tuhan sayang kita. Setuju. Tuhan cinta kita, Tuhan terima kita, Tuhan sangat intens dengan kita, perhatiannya seperti Karo tadi bilang, rambut sehelai saja Tuhan perhatikan. Tuhan pikirin itu Tuhan ini sedang ingin bicara kepada kita bahwa you love, kamu tuh kamu dicintai, kamu dicintai, kamu ini bukan orang lain lagi, kamu adalah anak-anak kekasih Tuhan. Jadi Brosis, jadilah pribadi-pribadi yang merdeka secara emosi. Ya, buang jauh-jauh dendam, buang jauh-jauh kecewa, buang jauh-jauh rasa sakit hati macam-macam yang akan bisa membuat kita menjadi orang yang justru bertanggungan berat kemana-mana, merengut, kemana-mana, complaining. Terus jadi akhirnya kita jadi orang-orang yang nggak pernah sampai kepada keberhasilan yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Betul. Tetap semangat Brosis, tetap merasa betul-betul ini bukan perasaan palsu ya, bukan perasaan yang pseudo atau perasaan yang hanya semu, bukan, tapi ini perasaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Kamu sudah diampuni. Kita sudah diampuni. Kita diterima sebagai anak. Engkau anakku yang kukasihi, kata Tuhan. Dan karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi di peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini, please kita juga ingat bahwa kita harus merdeka, sungguh-sungguh merdeka. Betul. Psikologi emosi kita juga harus merdeka. Kita tidak terikat dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, apalagi perasaan bersalah, perasaan berdosa, masa lalu yang kelam. Aduh, emosi-emosi yang nggak penting, buang. Betul. Karena saya saudara, kita semua generasi yang diberkati, diterima, dikasihi, diampuni, dan disiapkan masa depan yang penuh pengharapan. Setuju. Jadi 3 area yang harus dimerdekakan: pikiran, kemudian rohani kita, hati kita harus benar-benar merdeka dari dosa, dan yang ketiga adalah ikatan emosional harus benar-benar diputuskan. Jadi Sobat ABG, menjadi pribadi yang merdeka sama halnya dengan menjadi sebuah negara yang merdeka. Kita nggak harus lagi jadi budak orang lain, nggak harus jadi budak dosa, nggak harus jadi budak ikatan-ikatan yang lain, tapi ayo berani klaim bahwa identitas kita dalam Kristus adalah kita adalah umat ketebusannya. Mari terus berjalan di jalannya dan mengalami kebebasan yang sejati. Dan akhirnya kami berdua pamit. Terima kasih untuk kebersamaan siap Sobat ABG. Salam merdeka. Sampai jumpa. God bless you all.